Pemda Teluk Bintuni bertekad akan berupaya keras memperjuangkan nasib para lulusan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni. Tokoh lintas agama Provinsi Papua Barat mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, selama masa pandemi COVID-19, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Papua Barat mencatat sudah 95% tenaga pendidik dan peserta didik yang menerima kuota internet gratis program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Kepala LPMP Papua Barat John Lee Edison Sula kepada media ini di ruang kerjanya pagi tadi. John Lee menyebutkan dengan kebijakan pemberian kuota internet gratis kepada tenaga pendidik dan peserta didik untuk bulan Maret ini sudah dilaksanakan. Namun terkait dengan data penerima kuota internet sampai saat ini belum disampaikan ke LPMP Papua Barat. Seperti kendala yang pernah dihadapi pada tahun sebelumnya, di mana masih terdapat sejumlah guru yang belum memiliki fasilitas pendukung seperti internet maupun handphone. Namun di tahun ini, Kepala LPMP Papua Barat memastikan sudah 95% tenaga pendidik dan peserta didik yang dapat mengakses internet secara daring selama masa pandemi COVID-19. Wilayah Papua Barat sekarang sudah kebijakan itu terkait dengan pemberian kuota internet gratis bagi para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, siswa, mahasiswa maupun dosen. Untuk bulan Maret itu sudah dicairkan, sudah dilaksanakan. Terkait dengan data penerima itu memang sampai hari ini belum ada yang disampaikan kepada kami. Tapi program pemberian kuota internet gratis tapi tahun 2021 ini sesuai dengan pantauan kami 95% lebih itu kawan-kawan sudah menerima itu. John Lee menambahkan syarat untuk mendapatkan kuota internet gratis adalah pihak sekolah terlebih dahulu mendata semua nomor ponsel, baik guru maupun peserta didik. Kemudian memasukkannya ke dalam surat perintah membayar untuk selanjutnya ditandatangani kepala sekolah dan dikirim ke Pusdatin. Setelah sampai ke Pusdatin, selanjutnya data tersebut akan diverifikasi lagi ke provider di masing-masing daerah. John Lee juga mengatakan seringkali setelah diverifikasi, masih ada kendala yang ditemukan di lapangan, seperti peserta didik yang mengganti nomor telepon mereka. Sekolah mendata nomor-nomor HP peserta didik maupun guru. Setelah dimasukkan dalam SPTMJ itu apa? Itu surat perintah membayar. Nah, jadi SPTMJ itu ditandatangani oleh kepala sekolah, langsung dikirim ke Pusdatin. Setelah dari Pusdatin verifikasi dengan provider. Ya, kalau kita di sini rata-rata kan Telkomsel. Sehingga setelah verifikasi gitu, nah yang paling banyak bermasalah itu teman-teman siswa, peserta didik. Karena nomor HP-nya sering berubah. Setelah di cross check, nomor itu tidak dipakai lagi. Nah, itu yang susahnya di situ. Dan kendalanya di situ. Nah, itu kendalanya. Dengan adanya bantuan paket kuota internet gratis bagi tenaga pendidik dan juga peserta didik, diharapkan proses belajar mengajar dapat terus berjalan di masa pandemi COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Masuk di akun kelas masing-masing. Pemirsa, agar mudah dalam memetakan permasalahan serta percepatan penanganan di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, dibutuhkan perencanaan berbasis kawasan. Demikian disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya pada pembukaan forum OPD dalam rangka penyusunan program RPJMD dan rancangan program jangka panjang. Dikatakan Bupati bahwa Kabupaten Manokwari dari waktu ke waktu semakin berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk.
peningkatan aktivitas investasi maupun peningkatan aktivitas pemerintah daerah sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Dengan berbagai peningkatan aktivitas di berbagai bidang, dikatakan Bupati Hermus Indo bahwa hal ini membutuhkan penataan dan penyediaan sarana prasarana perkotaan yang bersifat dinamis, modern, dan representatif. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan model perencanaan berbasis kawasan. Diperlukan model perencanaan yang dapat mengakomodir hal-hal tersebut. Salah satu model perencanaan yang dapat digunakan perencanaan berbasis kawasan. Karena kita akan lebih mudah meletakkan permasalahan serta penanganan beberapa perkara, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan pembangunan serta mengembangkan kapal ekonomi. Disinilah fungsi dan tujuan pemerintah daerah menjadi penting untuk menjelaskan pikiran gerak dan langkah permasalahan serta solusi yang terbaik dalam peran. Dengan perencanaan berbasis kawasan dalam rangka penataan serta penyediaan sarana dan prasarana, Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, maka perencanaan yang tepat dan mengarah pada tujuan capaian yang berdampak positif bagi daerah Manokwari dapat tercapai. Perencanaan pembangunan berbasis kawasan dapat langsung membangun masyarakat, pencapaian ekonomi, mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pemerataan pertumbuhan, serta mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pelaku narkoba di Papua Barat harus benar-benar ditangani secara ketat, bahkan penanganannya sendiri harus super lebih diperketat dari sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Slamet Prihantara, mengharapkan agar pihak kepolisian maupun BNN Papua Barat dapat menangani pelaku narkotika dengan ketat. Bahkan, kata Slamet, seharusnya ada tempat khusus bagi tahanan maupun narapidana kasus narkotika. Tetapi yang diharapkan Kemenkumham benar-benar bahwa narkotika tidak masuk ke wilayah Papua Barat. Karena undang-undang menyebutkan bahwa pengguna narkoba adalah korban yang seharusnya menjalani rehabilitas, terkecuali bagi bandar narkoba yang harus mendapatkan hukuman berat. Kementerian Hukum dan HAM, dari BNN, dari kepolisian mengharapkan adanya tempat khusus untuk tahanan maupun narapidana kasus narkotika. Ya, tapi justru yang kita harapkan benar-benar narkotika tidak masuk Papua Barat. Ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama. Nah, karena apa? Undang-undang juga menyatakan bahwa bisa jadi setiap pengguna, sekali lagi pengguna, ya, narkoba itu adalah korban. Artinya tempatnya memang seharusnya di tempat rehabilitasi, ya, bukan di lembaga pemasyarakatan, terkecuali bagi bandar. Nah, kalau bagi bandar, saya sendiri setuju. Slamet Prihantara juga mengatakan untuk pelaku narkoba di Papua Barat ke depan penanganannya harus super ketat, di mana saat ini dari 80 narapidana kasus narkoba bukan semuanya merupakan bandar narkoba, tetapi akan didalami lebih lanjut dan melihat dari hukuman yang diberikan. Ya, untuk narkoba kita harus super penanganannya. Itu 80 orang, ya. Ini dari 80 orang bisa jadi tidak semua bandar ini. Saya juga masih dalami, tapi yang jelas kita masih melihat dari hukuman. Dengan lebih diperketatnya proses penanganan kasus narkoba di Papua Barat kepada pengedar dan pengguna narkoba, dapat mempersempit berkembangnya narkoba sekaligus menjaga generasi muda Papua ke depan agar terbebas dari narkoba. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati berpesan agar pemulihan ekonomi serta kesuksesan vaksinasi di Manokwari ikut menjadi program prioritas dalam Musrembang Manokwari.
Musrembang tingkat Kabupaten Manokwari yang merupakan agenda penting dalam merencanakan program pembangunan di tahun 2022 dan juga program 5 tahunan akhirnya dibuka oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Dalam merencanakan program pembangunan baik jangka menengah dan juga jangka pendek, tentu diharapkan memuat program yang benar-benar prioritas serta menyentuh langsung kepada masyarakat. Bupati dalam sambutannya menegaskan program prioritas di masa kepemimpinan mereka 3,5 tahun, serta di tengah pandemi COVID-19 adalah pemulihan ekonomi serta program vaksinasi menjadi bagian penting yang harus dimuat dalam program pembangunan. Bijaksana kita bisa mengelola anggaran kita yang kecil ini dengan memprioritaskan hal-hal yang penting, urgen, dan juga prioritas terlebih dahulu bagi pelayanan masyarakat kita. Tentu pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi harus menjadi fokus perhatian kita di dalam RKPD kita di tahun 2022 selain program infrastruktur kita. Selain itu, Bupati juga menyampaikan agar masalah penerangan di Kota Manokwari serta air bersih pun ikut menjadi bagian terpenting dalam agenda Musrembang. OPD prioritas, terutama di sektor KPU-an, kita berharap dalam aspek perencanaan kita minimal di tahun ini kita bisa menyelesaikan separuh dan juga di tahun depan di 2021 beberapa hal strategis yang bisa kita perhatikan. Tentu pertama terkait dengan bagaimana kita menjadikan Manokwari ini sebagai Manokwari yang terang. Kalau Indonesia terang, Papua Barat terang, kita berharap Manokwari juga terang. Jangan sampai kita melewati jalan-jalan protokol dan lain sebagainya, kemudian ya tamu-tamu kita yang datang dari luar juga kemudian melihat ibu kota provinsi ada dalam kegelapan. Kita pastikan perencanaan kita bisa mengakomodasi hal-hal yang strategis seperti itu. Air bersih, kemarin saya sudah tegaskan, air bersih masyarakat kita mengalami kesulitan. Kita berlimpah dengan air, tetapi untuk menikmati air bersih di kota ini sangat susah. Kita pastikan air bersih, mari kita bangun secara baik lagi supaya di tahun-tahun depan kita dapat menikmati air bersih. Dalam agenda Musrembang diharapkan juga ada perhatian serius pada beberapa bidang strategis, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga infrastruktur, yang diharapkan dapat realisasi secara bertahap dalam singkat waktu kepemimpinan Hermus Indo Edi Bodoyo. Di momen pembukaan Musrembang yang berlangsung Rabu pagi di Gedung Wanita Manokwari, Bupati memberikan santunan klaim BPJS kepada 2 keluarga penerima santunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Tokoh lintas agama Provinsi Papua Barat mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Pernyataan tokoh lintas agama Provinsi Papua Barat kali ini dideklarasikan di Aula Polda Papua Barat saat dilakukan pertemuan yang mengusung tema merawat kerukunan antar umat beragama di Papua Barat. Pada kesempatan tersebut, beberapa tokoh agama juga membacakan deklarasi yang berisi 2 poin penting, yakni mengutuk keras aksi terorisme di Makassar dan menolak segala bentuk aksi kekerasan dan terorisme di Indonesia. Deklarasi merawat kerukunan antar umat beragama di wilayah Papua Barat. Kami tokoh lintas agama Papua Barat menyatakan 1. Mengutuk keras aksi terorisme di kota Makassar. 2. Menolak segala bentuk aksi kekerasan dan terorisme di Indonesia. Demikian. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat diwawancara mengatakan bahwa secara periodik akan dilakukan pertemuan lintas tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menjalin kebersamaan. Artinya begini, jadi kita sudah memang harus
secara periodik ya kita berkumpul bersama tokoh-tokoh agama, terus dari FKUB dalam rangka seperti yang saya menyebut merawat kerukunan umat beragama di Papua Barat. Merawat kerukunan ini filosofinya besar sekali ya, banyak sekali, di mana kita menginginkan adanya satu toleransi yang begitu dalam, yang memang sudah di tahun 2019 kita sudah nilai toleransi kita juga tertinggi di Papua Barat. Nah, namun yang paling terpenting adalah kita betul-betul bisa menciptakan situasi kondisi Papua Barat yang lebih kondusif. Terkait aksi terorisme di Kota Makassar, Ketua Muhammadiyah Wilayah Papua Barat Mulyadi Jaya menegaskan bahwa pihaknya mengutuk keras aksi tersebut, mengingat tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang kekerasan. Ya, saya kira kita sebagai umat beragama ya, dari agama manapun di Indonesia ini mengutuk keras ya kejadian apa yang terjadi di Makassar, yaitu peristiwa bom bunuh diri ya yang dilakukan oleh oknum ya, Jadi di dalam hal ini tentu kita dengan kejadian itu ya tidak mengatasnamakan ajaran agama manapun. Pertemuan lintas tokoh agama yang berlangsung di Arfa Convention Hall kali ini diikuti beberapa tokoh lintas agama, Pangdam 18 Kaswari, serta pemerintah dengan tujuan agar adanya sinergitas antar tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat untuk menjadikan Manokwari sebagai kota yang damai. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memasuki usia ke-100 tahun, Bupati Manokwari Hermus Indo berpesan agar GPDI meningkatkan pelayanan. 30 Maret 2021, Gereja Pantekosta di Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad dalam pelayanannya di Indonesia. Untuk itu, Majelis Wilayah 1 Kabupaten Manokwari bersama 35 jemaat lokal di Manokwari menggelar ibadah syukur yang berlangsung di Jemaat GPDI Yordan Tamandria Wosi. Hadir dalam ibadah syukur 100 tahun GPDI, Bupati Manokwari Hermus Indo yang dalam sambutannya menyampaikan bertambahnya usia GPDI menjadi 1 abad patutlah disyukuri. Karena hal ini tidaklah mudah untuk dilalui. Pasti banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, mulai dari pusat hingga ke daerah, lebih khusus di Manokwari. Dalam usianya yang ke-100 tahun ini, saya percaya kalau kita mampu melewati usia yang ke-100 pasti ke depan kita mampu untuk bisa bersama-sama berjalan dengan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tentu pemerintah Kabupaten Manokwari dalam segala keterbatasannya tentu akan terus memberikan dukungan kepada semua gereja, termasuk GPDI di Kabupaten Manokwari untuk mengembangkan pelayanannya, termasuk pemberitaan Injil dan juga pembangunan gereja. Bupati juga mengajak seluruh jemaat GPDI di Kabupaten Manokwari untuk menata diri dan siap melakukan firman Tuhan serta terus menyuarakan tentang kasih dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan, di tengah kehidupan dunia yang semakin maju, begitu banyak kejadian yang mengguncang dunia, baik di Manokwari dan juga luar Manokwari. Lebih khusus teror bom yang baru saja terjadi di Gereja Katedral Makassar. Sebagai umat Tuhan, maka seluruh persoalan ini diserahkan kepada Tuhan dan juga pihak berwajib. Dan tidak terprovokasi dengan apapun yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Kita tahu kejadian itu melibatkan oknum dan tidak melibatkan suku, agama, dan ras. Karena itu oknum, biarkanlah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kita yang lain, mari kita membantu untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hal yang ketiga, keempat, tentu Bapak Ibu, kita juga baru saja diingatkan kejadian bom di Gereja Katedral di Makassar. Ini juga situasi yang sangat mengejutkan. Tentu sebagai bagian dari gereja seutuhnya,
kita juga tidak menyetujui untuk kejadian tersebut. Kita tentu merasa prihatin dengan kondisi yang dialami oleh semua warga gereja, khususnya yang ada di wilayah Makassar. Marilah kita serahkan persoalan ini pertama-tama kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara atas bangsa dan negara kita, tetapi juga bagi para pelaku. Yang kedua, kita serahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. GPDI di usia 100 tahun haruslah membangun spirit yang kuat serta membangun kekuatan dalam rangka peningkatan pelayanan di Kabupaten Manokwari dengan melayani daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil Tuhan. Menghadiri ibadah syukur 100 tahun GPDI, Bupati Manokwari juga memberikan bantuan sebesar 30 juta rupiah kepada GPDI Wilayah 1 Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sumber daya alam minyak dan gas bumi di Kabupaten Teluk Bintuni yang begitu melimpah, nyatanya tidak hanya memberikan kontribusi bagi daerah, akan tetapi hasil bumi sisar matiti tersebut turut berkontribusi bagi perekonomian nasional yang cukup besar. Hal ini dikatakan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, saat memberikan sambutan pada acara pelepasan siswa Angkatan 7 Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas di GSG Bintuni, Selasa kemarin. Bupati mengungkapkan ketika pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, keadaan ekonomi di Papua dan Papua Barat masih dalam kategori kondusif. Sebab kontribusi dari dua perusahaan raksasa yakni PT Freeport dan BP LNG Tangguh bisa memberikan harapan bagi kondisi ekonomi di Papua dan Papua Barat sehingga tidak sampai minus. Teluk Bintuni dengan potensi andalan minyak dan gas bumi telah memberikan sumbangsi yang besar pada negara. Pada beberapa waktu lalu di seluruh Indonesia tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai minus, tapi khusus di Papua dan Papua Barat masih berada pada 2,5% pada posisi di bawah rata-rata nasional yang direncanakan berkisar antara 5%, tapi kita masih berada di bawah itu, tidak sampai minus, karena ada sumbangan dari hasil Freeport, pertambangan, tembaga dan emas, dan di Bintuni ditopang oleh industri pengolahan gas LNG. Karena itu kita semua berterima kasih bahwa dan kita bangga Bintuni bisa memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara, sehingga ekonomi negara yang sudah terpuruk karena pandemi COVID masih bisa diberikan waktu untuk berkembang walaupun terseok-seok. Dengan kondisi tersebut, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena masih berkesempatan untuk kembali mengembangkan perekonomian sekalipun di masa pandemi COVID-19. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Pemda Teluk Bintuni bertekad akan berupaya keras memperjuangkan nasib para lulusan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni. Hal ini ditegaskan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu ketika memberikan sambutan pada acara pelepasan siswa Angkatan 7 P2 Tim Teluk Bintuni di Gedung Serbaguna Selasa kemarin. Bupati menjelaskan tekad Pemda Teluk Bintuni memang harus diupayakan agar terwujud guna mendorong taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Tekad tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah agar orang asli Papua, khususnya 7 suku, menjadi tuan di negeri sendiri. Hasil dari P2 tim ini, sebelum pasca COVID kemarin, ada 33 anak kita yang berkeahlian scaffolder bekerja di proyek MRT di Jabodetabek. Saat ini ada 16 yang bekerja di Batam. Ya.
ada sebagian yang memang masih belum bekerja. Tetapi sudah menjadi tekad kami untuk tetap memperjuangkan mereka. Walaupun dengan pandemi COVID ini ada yang terpaksa dirumahkan. Inilah hal yang memang menjadi tantangan bersama, tapi kita tetap siap. Kita tetap menyiapkan diri, sebab kita yakin dan percaya bahwa wabah ini akan berakhir dan kita akan kembali bekerja normal seperti biasa. Bupati menambahkan, kendati pandemi COVID-19 telah menjadi hambatan, namun tekad Pemda Teluk Bintuni mempekerjakan calon tenaga kerja siap pakai hasil P2 Tim tetap akan diupayakan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Industri hulu migas sebagai salah satu industri yang padat modal diutamakan untuk memanfaatkan tenaga kerja. Maka sejumlah perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia selalu dituntut untuk dapat mengakomodir para pekerja lokal. Penegasan ini disampaikan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, saat memberikan sambutan dalam acara pelepasan siswa Angkatan 7 P2 Tim. Bupati mengungkapkan jika pihaknya sudah membaca peluang tersebut. Pada saat pertama kali memimpin Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016 silam, Bupati menerangkan bahwa Pemda Teluk Bintuni mendapat masukan dari berbagai elemen tentang minimnya penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal, banyak sekali perusahaan berskala nasional maupun internasional beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan tekad yang kuat, Bupati mengungkapkan sehingga P2 Tim Teluk Bintuni pun dihadirkan untuk menjawab tantangan tersebut. Apa yang kami lihat saat itu adalah ada keluhan di mana-mana bahwa perusahaan-perusahaan berskala nasional bahkan internasional hadir di Bintuni, tapi serapan tenaga kerja untuk masyarakat lokal sangat minim. Oleh karena itu kita bekerja keras dengan berbagai pihak, terutama dengan Petrotekno, dan bisa menghadirkan pusat pelatihan ini. Kedua tim yang kita saksikan hari ini telah menghasilkan 7 angkatan. Ada 600 lebih tenaga kerja siap pakai yang sudah dihasilkan dari pusat pelatihan P2 Tim ini. Dan kini Bupati menyebutkan sudah ada sekitar 600 tenaga kerja siap pakai yang dicetak P2 Tim Teluk Bintuni untuk berkiprah di perusahaan-perusahaan industri migas di seluruh dunia. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Estika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.